sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Agustina Natalia, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SDK Santa Maria Banyuwangi, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya pada 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut adalah hasil dari refleksi saya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah pembelajaran hanya berpusat pada guru, bukan pada siswa. Pembelajaran dilakukan dengan mentransfer ilmu kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah. Dengan kata lain, siswa adalah objek dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, pembelajaran terfokus hanya pada penuntasan materi dan KKM, atau terfokus hanya pada aspek kognitif. Proses pembelajaran terfokus pada pencapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter siswa. Di sini bahwa kita ketahui setiap anak memiliki karakter dengan gaya belajar yang berbeda. Tetapi proses pembelajaran dilakukan secara monoton, hanya bekal menggunakan metode ceramah. Yang keempat, siswa cenderung pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Dan kelas yang tenang, tertib, dan anak-anak yang memahami materi, itulah yang menjadi fokus pembelajaran. Di sini guru kurang mampu menuntut siswa. Dalam proses pembelajaran, kurang mampu untuk menuntun dan menentukan potensi, minat, dan bakat siswa disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, kegiatan belajar mengajar ada di kelas saya. Berikut ini adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang adalah yang terjadi di kelas saya, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Di sini siswa cenderung pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Siswa hanya duduk tenang, tertib, dan mendengarkan materi saja.
Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul 1.1 yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, 1. Merubah pemikiran. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat kita gunakan sebagai sumber belajar bagi anak. Anak bebas memilih dari sumber apa dan dari mana apa yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan apa yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan siswa. Salah satunya dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan demikian, siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan terjalin suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga, menciptakan pembelajaran menyeluruh. Melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, yakni dengan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor, serta spiritual dan sosial. Yang keempat, memahami karakter siswa. Dengan menghargai berbagai karakter siswa yang beragam, di antaranya yaitu dengan gaya belajar siswa, minat dan bakat siswa, serta memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Dan yang kelima adalah menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil Pancasila. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkannya agar turut aktif dalam proses pembelajaran, sehingga terjalin kolaborasi dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang keempat, menuntun siswa sesuai pada kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Dan yang kelima, pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada ketercapaian KKM,
dengan mengutamakan perkembangan kognitif peserta didik saja, tetapi juga mengembangkan berbagai aspek. Di antaranya adalah aspek afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Berikut adalah kesimpulan dari apa yang sudah saya pelajari setelah saya memahami modul 1.1. Kesimpulannya adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 4. Memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Dan yang kelima, pendidik sejatinya adalah berhamba pada siswa. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antara materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia.